Shalom, selamat malam teman-teman PPGT yang ada di rumah. Pada kesempatan malam hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan akan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas kasih penyertaan-Mu sepanjang hari ini dalam kehidupan kami. Kami boleh merasakan pemeliharaan-Mu, sehingga kami boleh bersama-sama kembali pada malam hari ini untuk membaca dan merenungkan akan sebagian dari firman-Mu. Hamba-Mu, kiranya Kau berkati dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu sehingga boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Inilah doa yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Nats pembacaan kita pada malam hari ini terambil dari Kejadian 8 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-22, Kejadian 8 ayat pertama hingga ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi, air bah surut. Maka Allah mengingat Nuh dan segala binatang liar dan segala ternak yang bersama-sama dengan dia di dalam bahtera itu. Dan Allah membuat angin menghembus melalui bumi sehingga air itu turun. Ditutuplah mata-mata air samudera raya serta tingkap-tingkap di langit, dan berhentilah hujan lebat dari langit. Dan makin surutlah air itu dari muka bumi. Demikianlah berkurang air itu sesudah 150 hari. Dalam bulan yang ke-7 pada hari yang ke-17 bulan itu, terkandaslah bahtera itu pada pegunungan Ararat. Sampai bulan yang ke-10 makin berkuranglah air itu. Dalam bulan yang ke-10 pada tanggal 1 bulan itu, tampaklah puncak-puncak gunung. Sesudah lewat 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Lalu ia melepaskan seekor burung gagak, dan burung itu terbang pulang pergi sampai air itu menjadi kering dari atas bumi. Kemudian dilepaskannya seekor burung merpati untuk melihat apakah air itu telah berkurang dari muka bumi. Tetapi burung merpati itu tidak mendapat tempat tumpuan kakinya, dan pulanglah ia kembali mendapatkan Nuh ke dalam bahtera itu, karena di seluruh bumi masih ada air. Lalu Nuh mengulurkan tangannya, ditangkapnya burung itu dan dibawanya masuk ke dalam bahtera. Ia menunggu 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya pula burung merpati itu dari bahtera. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu untuk mendapatkan Nuh, dan pada paruhnya dibawanya sehelai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Selanjutnya ditunggunya pula 7 hari lagi, kemudian dilepaskannya burung merpati itu, tetapi burung itu tidak kembali lagi kepadanya. Dalam tahun ke-601, dalam bulan pertama pada tanggal 1 bulan itu, sudahlah kering air itu dari atas bumi. Kemudian Nuh membuka tutup bahtera itu dan melihat-lihat. Ternyatalah muka bumi sudah mulai kering. Dalam bulan kedua pada hari yang ke-27 bulan itu, bumi telah kering. Lalu berfirmanlah Allah kepada Nuh, keluarlah dari bahtera itu, engkau bersama-sama dengan istrimu, serta anak-anakmu dan istri anak-anakmu. Segala binatang yang bersama-sama dengan engkau, segala yang hidup, burung-burung, hewan, dan segala binatang melata yang merayap di bumi, suruhlah keluar bersama-sama dengan engkau, supaya semuanya itu berkeriapan di bumi, serta berkembang biak dan bertambah banyak di bumi. Lalu keluarlah Nuh bersama-sama dengan anak-anaknya dan istrinya dan istri anak-anaknya. Segala binatang liar, segala binatang melata, dan segala burung, semuanya bergerak di bumi masing-masing menurut jenisnya, keluarlah juga dari bahtera itu. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya, aku takkan mengutuk bumi ini lagi karena manusia, sekalipun yang ditimbulkan hatinya adalah jahat dari sejak kecilnya, dan aku takkan membinasakan lagi segala yang hidup, seperti yang telah kulakukan selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Amin firman Tuhan. Dalam pembacaan kita bercerita mengenai Nuh dan air bah. Nuh merupakan hamba Tuhan yang taat. Nuh hidup di dalam iman kepada Tuhan. Nuh beserta keluarga merupakan hamba pilihan Tuhan yang boleh selamat dari bencana air bah. Selama air bah ada, Nuh beserta keluarga menerima pemeliharaan dan kebaikan Tuhan. Sehingga pada akhirnya air bah itu boleh surut. Hal pertama yang dilakukan oleh Nuh beserta keluarga adalah bersyukur. Mereka mendirikan mezbah dan mereka mempersembahkan korban syukur kepada Tuhan. Begitu pula dalam kehidupan kita. Saat kita menghadapi persoalan, pergumulan,
Seringkali kita tidak tahu kapan hal itu akan berakhir, tapi kita yakin dan percaya bahwa pemeliharaan Tuhan senantiasa hadir di tengah-tengah kehidupan kita dan akan mendatangkan kebaikan. Begitu pula kita merasakan berkat-berkat yang sungguh luar biasa dalam kehidupan kita. Berkat itu tidak hanya dalam bentuk materi, tetapi juga non-materi. Non-materi itu yang seperti badan sehat, tubuh kuat, pekerjaan, dan lain sebagainya. Bagaimana cara kita bersyukur atas kebaikan, berkat-berkat yang sudah boleh kita terima? Contoh saya, dalam keluarga kecil, Tuhan menghadirkan anugerah indah di dalam kehidupan kita. Cara saya bersyukur adalah dengan cara menjaga, merawat, mendidik, dan bertanggung jawab. Bagi pelajar, cara bersyukur dengan cara belajar dengan giat dan tekun. Saat berada di luar, bersosialisasi dengan orang sekitar, hadir sebagai anak-anak Kristus. Bagi karyawan, bertanggung jawab atas tugas yang telah dipercayakan, dan bagi kita yang boleh mendapatkan penghasilan sendiri, tidak lupa untuk memberikan persembahan syukur untuk pelayanan di gereja. Itu hanya sebagian kecil dari berkat yang kita terima, dan masih banyak berkat-berkat lainnya yang kita boleh rasakan dalam kehidupan kita. Itu hanya sebagian kecil dari berkat Tuhan yang boleh kita terima. Begitu banyak berkat-berkat lainnya boleh kita rasakan dalam kehidupan kita. Apalagi di kondisi sekarang, di tengah-tengah pandemi yang ada beberapa teman yang mengalami kesusahan, kehilangan pekerjaan, kehilangan anggota keluarga. Ada pula yang tidak bisa berkumpul bersama-sama dengan keluarga di rumah. Dan ada pula yang masih boleh merasakan kesehatan, masih bisa bekerja, masih bisa berkumpul bersama dengan keluarga. Dalam kondisi apapun itu, kita senantiasa bersyukur karena Tuhan masih memelihara dan mendatangkan kebaikan buat kita. Begitu banyak hal-hal baik yang Tuhan karuniakan dalam hidup kita setiap harinya. Karena itu, marilah kita bersyukur senantiasa karena Tuhan sangat baik, teramat baik dalam kehidupan kita. Haleluya, amin. Demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Untuk mengakhirinya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur atas kasih pemeliharaan dan kebaikan yang kami boleh rasakan hingga saat ini. Ajar kami untuk senantiasa bersyukur atas kondisi apapun yang kami alami. Sebentar Bapa, kami akan istirahat, kiranya Engkau memberkati, menyertai, jaga lindungi kami, sehingga kami boleh bangun di pagi hari nanti dengan tubuh yang kuat dan sehat, dan kami boleh kembali memuji dan memuliakan akan nama-Mu. Inilah doa kami yang kami bawa ke dalam tangan pengasihan-Mu, di dalam anak-Mu Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu di sesi renungan singkat selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.